Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan seperti biasa, saya sangat senang sekali boleh menyapa Anda semua melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan perkataan adalah cerminan diri seseorang. Perkataan adalah cerminan diri seseorang. Nah, saudaraku, ungkapan ini ternyata bukan cuma sekedar ungkapan biasa, sebab ternyata kalimat ini atau ungkapan ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Izinkan saya mengutip sebuah teori yang ada dalam ilmu psikologi. Saudara, konon di dalam ilmu psikologi dikenal sebuah istilah yang disebut dengan proyeksi. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi adalah sebuah situasi ketika kita menangkap pikiran dan perasaan orang lain persis seperti apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan pada saat tertentu. Nah, dengan kata lain, bahwa semua yang kita lihat dan maknai dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya merupakan pantulan atau refleksi, cermin dari apa yang sedang kita pikirkan di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya saudara, wajar-wajar saja kalau perasaan-perasaan kita itu kemudian tercermin, kemudian dia terefleksi atau nampak dari pemilihan-pemilihan kata ya, yang kita gunakan, dan dari tercermin dalam rangkaian kalimat yang muncul di dalam proses dialog kita sehari-hari dengan orang lain yang kita jumpai. Nah, mari kita ambil contoh yang paling sederhana. Ambil contoh begini, saudara. Kalau kita di dalam diri kita sering merasa tidak aman dengan diri kita, kalau pakai bahasa keren sekarang orang bilang insecure gitu ya. Kalau kita sering merasa insecure, kita tidak aman dengan diri kita sendiri, kita sering merasa minder, kita rendah diri dan lain-lain, maka bisa jadi perkataan kita itu pun, kalimat kita itu pun cenderung menjadi perkataan atau kalimat yang selalu bernuansa negatif dan menyerang orang lain misalnya. Contoh lain, kalau kita sedang memikirkan suatu hal secara berlebihan, kalau pakai bahasa kerennya overthinking gitu ya. Kalau kita sedang memikirkan satu hal secara berlebihan, maka bisa jadi juga seluruh perkataan kita atau kalimat yang kita gunakan itu pun akan selalu bernuansa atau bernada kekhawatiran. Nah, ini yang menarik. Nah, saudara, di dalam bacaan leksionari harian kita hari ini, ada sebuah kalimat Yesus yang menarik yang ingin saya kutip. Dikatakan dalam Yohanes 12 ayat ke-49, Yesus mengatakan begini, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Nah, saudara, kesatuan antara Yesus dengan Sang Bapanya itu nampak jelas dari setiap perkataan dan pengajaran-pengajaran yang lahir dari mulut Yesus. Yesus sangat tahu setiap detil perkataan yang diucapkannya. Dan dikatakan tadi di dalam Yohanes 12 ayat ke-49 bahwa Yesus tidak berkata-kata menurut keinginannya sendiri. Kenapa? Sebab segala perkataan yang diucapkan oleh Yesus itu harus membawa setiap orang yang mendengarnya itu untuk melihat dan sampai kepada Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Dan kalau Anda mengingat, saudaraku, Rasul Paulus juga satu kali pernah mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 16. Ini menarik sekali. Rasul Paulus mengatakan begini, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain." Saudara kasih Tuhan, jika perkataan Tuhan telah menjadi satu begitu rupa dengan seluruh hidup kita, maka niscaya, saudara, pikiran kita pun, perkataan kita, perbuatan, dan motivasi hidup kita pun akan sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Saudara kasih Tuhan, pada saat ini cobalah untuk renungkan
Di tengah segala kesibukan kita, apakah hari-hari ini kita masih menyediakan cukup waktu untuk mendengar dan merenungkan setiap perkataan Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci itu? Seperti yang dikatakan di awal tadi, saudara, bahwasanya perkataan adalah cerminan hati kita. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah membiarkan Kristus dengan segala perkataannya menguasai seluruh hati dan seluruh kehidupan kita, sehingga setiap orang yang mendengar apa yang kita katakan, mereka sedang mendengar sebuah kesaksian yang indah tentang Dia. Amin.